mengundang eh, Bunda Dr. Sri Tuti Rahmawati untuk menyampaikan dua materi terkait pendekatan penelitian dan analisis dan proses analisis data penelitian yang dengan materi tersebut ya secara struktur maka atau secara materi dari apa teori-teori atau aspek-aspek teoretis terkait metelit ya dengan segenap strukturnya itu sudah selesai ya. Jadi dimulai dari perumusan latar belakang masalah, kemudian pengumpulan data, lalu analisis data, kemudian penggunaan pendekatan dan teori ya. Nah, itu maka sudah selesai. Nah, sebelum nanti apa? Sebelum nanti kita akan masuk pada aspek yang praktikal ya. Aspek praktikal yaitu nanti dari segenap mahasiswa semua menyusun rencana penelitiannya, lalu nanti akan dipresentasikan. Nah, hari ini saya akan memberikan eh, pemaparan teknis terkait menyusun laporan penelitian ya. Bagaimana menyusun laporan penelitian. Kemudian yang kedua kalau masih sempat nanti terkait eh, apa namanya tool referensi atau menggunakan tool reference manager ya menggunakan reference manager yang dalam hal ini yang yang baru saya pelajari adalah Mendeley. Nah untuk pertama jadi teknis menyusun laporan ya setelah semua proses penelitian sudah diselesaikan ya setelah seluruh proses atau tahapan penelitian dilakukan ya dari mulai pengumpulan data lalu menganalisis data lalu menetapkan teori dan pendekatan untuk menganalisis data. Nah, maka setelah itu yang utama adalah menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian itu ya sederhananya ya tesis itu sendiri. Jadi bagaimana menulis tesis ya. Nah, nanti akan saya share terkait buku pedoman ya pasti berarti. Artinya kita hari ini akan mempelajari tentang buku pedoman penulisan tesis, lalu kemudian mempelajari apa namanya? eh Sebentar, nggak ada whiteboard ya, whiteboard. Oke, mempelajari beberapa atau sebagian lah satu atau dua nanti template artikel jurnal yang juga merupakan bentuk laporan penelitian yang nanti diwajibkan ya. Um, yes, klasik. Oke. Laporan penelitian yang harus disusun oleh eh, oleh mahasiswa itu pertama tesis ya, yang kedua artikel. Artikel ini nanti akan diterbitkan ke jurnal.
Dan yang ketiga adalah makalah atau PowerPoint ya. Ini adalah bahan untuk seminar atau apa namanya? Conference ya apa namanya? Ya bunyi atau pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, diskusi ilmiah. Nah, jadi ini bentuk laporan atau output dari penelitian yang harus dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, untuk tesis tentu saja eh, nanti menggunakan atau merujuk pada pedoman penelitian. Ya. Jadi nanti ada buku pedoman penyusunan tesis. Sementara kalau ini dengan melihat template jurnal. Ya, template jurnal itu maksudnya adalah bentuk-bentuk artikel atau apa namanya bentuk-bentuk penulisan artikel yang ditetapkan oleh jurnal. Ya, artinya kalau untuk nomor pertama kita harus mengikuti aturan internal IIKI Jakarta. Jadi mengikuti pedoman buku dari IIKI Jakarta. Itu untuk pertama. Lalu untuk nomor dua kita mengikuti pedoman dari jurnal yang kita akan mensubmit ke jurnal tersebut. Ya, jadi nanti kan Anda semua nanti akan diwajibkan ya mensubmit ke jurnal. Jadi dari jadi Anda menyusun artikel ya, lalu nanti Anda harus submit ke jurnal. Nah, maka kita harus atau ketika kita mau mensubmit maka mau nggak mau kita harus mempelajari ya pedoman penulisan artikel sesuai jurnal yang akan kita menjadi tempat untuk kita submit. Nah, maka apa kita dalam konteks membuat laporan penelitian, nah kita harus tunduk kepada aturan-aturan, kepada pedoman-pedoman teknis dari semua pihak, baik pihak internal kita IIKI Jakarta maupun pihak luar yaitu jurnal. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita apa namanya masing-masing ya. Semoga hari ini cukup ya. Dan yang ketiga makalah. Nah ini sama. Jadi kalau nomor satu nanti itu tesis Anda akan dipublikasikan melalui repositori IIKI. Nah kalau ini internal ya. Jadi selama internal pertama Anda cukup mengikuti pedoman internal. Yang kedua ya apa nanti akan dipublikasi ke repositori atau perpustakaan digital yang kemudian dari situ semua orang akan bisa mengakses tesis Anda. Ya. Nah, pedoman internal maaf, repositori ini nanti kan akan diakses oleh ya, semua orang. Ya. Kemudian jurnal ini nanti ke pihak ketiga, pihak luar. Lalu seminar, conference atau diskusi ilmiah ini juga sama. Jadi Anda nanti setelah selesai dan menghasilkan tesis, itu juga akan dituntut untuk memperkenalkan gagasan Anda yang Anda tuangkan dalam tesis tersebut atau hasil penelitian Anda ya yang telah Anda hasilkan
maka Anda dituntut untuk berani menawarkan. Ya, ya, ini artinya apa? Artinya bagian dari bagaimana kita memperkenalkan ide-ide atau hasil penelitian kita kepada masyarakat. Ya, maka output dari penelitian maka sebenarnya ada tiga ya. Pertama adalah produk yang terpublikasikan dalam perpustakaan digital kampus, kemudian produk yang terpublikasikan ke jurnal-jurnal, dan yang ketiga paparan ya atau eh, memperkenalkan gagasan kepada masyarakat siapapun dan dimanapun ya. Siapapun bentuk apapun ya artinya nanti Anda akan ditutup seperti ya kalau gampangannya atau bahasa bahasa itunya adalah marketing gitu ya. Memasarkan ide Anda masing-masing. Nah, maka tentu disinilah dengan apa? Dengan rancangan output yang sudah dirancang ini tentu menuntut apa? Menuntut kita harus memberikan atau melaksanakan penelitian yang berkualitas gitu. Supaya apa? Supaya kita pede, pede memperkenalkan kepada orang lain. Kan ini pada dasarnya kan kita semua nih ya, saya sendiri ya, kita semua mahasiswa, dosen juga, pada dasarnya kan ingin memberikan gagasan. Nah, gagasan ini kan jangan sampai hanya menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi koleksi rak-rak di perpustakaan. Nah, maka perlu dikeluarkan atau diperkenalkan keluar, dijual. Kalau untuk yang pertama, kampus sudah menyediakan medianya yaitu repositori. Ya, jadi siapapun bisa. Nah, untuk yang kedua, ini kedua dan ketiga ya. Ini kita masing-masing diminta atau dituntut untuk yang aktif memperkenalkan. Ya. Nah, kalau artikel ke jurnal artinya kita submit. Ya, nanti kita akan apa, memberikan contoh ya bagi yang belum terbiasa. Kalau yang sudah terbiasa, yang sudah punya artikel, saya kira tidak masalah. Tapi sekali lagi, tentu ada yang belum terbiasa atau mungkin belum pernah. Maka, jadi kita seperti apa ya? Dalam konteks ini kita jangan menggunakan pendekatan tawadhu gitu. Wah, apa namanya? Menawarkan gitu ya, menawarkan. Enggak, kita justru dituntut menawarkan, dituntut menjual. Nah, kalau jurnal gitu kan submit, submit ke jurnal. Nanti kita lihat beberapa jurnal ya. Sementara yang ketiga, makalah atau seminar kita submit kalau ada yang disebut namanya call paper seminar atau apa namanya? Intinya undangan untuk mengirim makalah atau artikel ke sebuah forum seminar-seminar. Nah, itu kan pasti tiap tahun ada ya. Di semua kampus tiap tahun pasti punya program, setiap tahun ada namanya bisa national conference, seminar tingkat nasional, bisa juga international conference. Ya, maka nanti eh, eh, nanti akan kita cek gitu ya. Kira-kira ya biasanya beberapa kampus sudah punya waktu waktu yang fix gitu ya. Misalnya kalau IIKI ini kalau di bulan Juni biasanya itu ada seminar ya. Ya sementara ini yang sudah konsisten baru prodi PAI ya, yang pasca IIKI ya maksudnya. Di setiap Mei atau Juni insya Allah ada annual conference, konferensi tahunan ya. Nah, maka
kita ya nanti akan dituntut untuk ya apa namanya? Me, apa sih bahasanya? eh Hunting ya, memburu ya, memburu jadwal-jadwal seminar-seminar ya khususnya seminar terkait Al-Qur'an atau studi Islam. Ya, biasanya kalau yang umum adalah yang namanya Conference on Islamic Studies ya. Biasanya ICON gitu ya. ICIS International Conference on Islamic Studies ya, on Islamic Studies. Ini yang umum. Kalau kalau yang di UIN Jakarta Fakultas Suluddin dia punya ICON KUHAS. ICON KUHAS International Conference on apa? Quran dan hadis eh, ICON eh ICON KUHAS. Ini kalau nggak salah setiap bulan September, November, Oktober, November kalau nggak salah ya. International Conference on Quran and Hadith Study. Nah, jadi Anda nanti atau kita dituntut untuk memburu, menghunting jadwal-jadwal seminar, baik sebagai peserta. Jadi walaupun misalnya kalau Anda sudah S2 itu harapannya sudah menjadi apa? Minimal mengirim artikel, ya, mengirim artikel, ya. Tapi ya kalau memang belum sempat ya menjadi peserta dulu, ya. Nah, kalau dulu kan tahun-tahun waktu COVID itu kan mudah ya, pasti itu online. Nah, sekarang sudah mulai offline kembali walaupun kemudian ada juga yang hybrid online offline. Nah, maka eh, apa namanya? Saya anjurkan Anda setiap tahun ya, setiap tahun atau bahkan setiap semester kalau bisa itu mengikuti seminar-seminar itu minimal sebagai peserta, artinya mendaftar ya. Kan pasti ada nanti call paper atau apa ya. Minimal yang dekat-dekat ya, yang dekat dengan lokasi Anda. Bagi Anda yang di Jakarta ya minimal menghadiri seminar UIN Jakarta, seminarnya PT IKI ya. Yang pasti juga nanti seminar juga di IIKI. Kalau Anda yang di mana di Jawa Tengah, jadi paling tidak pernah mengikuti seminar di UIN di kotanya masing-masing. Ya bagi yang berada di daerah ya. Pernah mengikuti khususnya seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin, khususnya lebih khusus lagi prodi tafsir. Ya, kalau memang mungkin belum ada yang minimal yang studi Islam, ya, yang biasanya kalau pasca sarjana UIN itu biasanya kalau pasca sarjananya konferensinya studi Islam gitu, umum gitu. Nah, saya sarankan ada ikut ya minimal sebagai peserta. Syukur-syukur bisa sebagai apa namanya istilahnya itu kalau bahasanya presenter ya, pengirim artikel kan biasanya mengirim artikel lalu artikelnya oleh panitia diseleksi. Kalau lolos seleksi nanti bisa menjadi presenter, presenter ya, yang mempresentasikan artikelnya. Nah, itu tentu akan lebih baik. Nah, kalau ada yang sudah pernah ya, yang sudah pernah diterima dan mempresentasikan artikelnya apapun di apa di seminar manapun ya silakan ya bisa kirim ke saya ya untuk kemudian ya barangkali menjadi sebuah apa catatan tambahan untuk mata kuliah ini. Nah ini ya jadi tiga output utama yang tadi selain jadi gini, pertama kita dituntut menulis ya.
menulis dalam 3 bentuk ini ya, tesis, artikel, makalah atau PowerPoint ya. Lalu tuntutan kedua adalah menawarkan. Ya, jadi kita ini ibarat apa? Produsen, tetapi juga apa namanya? Marketing gitu ya. Jadi yang memproduksi, tapi juga yang menjadi marketingnya. Nah, maka kita nggak dalam konteks ini kita nggak ada bedanya seperti orang yang jualan. Jualan barang kalau orang-orang pedagang ya. Nah, kita jualan gagasan. Ya. Nah, tentu kan eh, orang jualan itu akan pede kalau yang dijual itu pertama berkualitas, bagus gitu. Yang kedua minimal walaupun mungkin kualitas nggak bagus tapi berbeda gitu ya. Atau belum ada sebelumnya, ah, itu pasti pede itu. Apalagi kalau dua-duanya ada sudah berkualitas bagus dan ditambah lagi berbeda dengan yang lain-lain. Nah, teori ini sama bisa diterapkan atau berlaku juga untuk tulisan gitu ya. Pengelola jurnal dan juga panitia seminar itu pasti ya akan mencari artikel yang berkualitas atau yang berbeda ya. Atau dua-duanya ada gitu. Nah, maka proses atau adanya sebuah artikel yang berkualitas dan juga berbeda itu kan artinya apa? Artinya itu pasti hasil dari proses penelitian, gitu ya. Baik penelitian library maupun penelitian lapangan. Nah, maka ini yang mulai sekarang antum semua harus harus camkan betul ya bahwa saya harus menghasilkan ya tiga output ini ya. Nah, maka nanti termasuk untuk ya submit jurnal ini nanti juga kan kalau jurnal yang berkualitas itu kan apa? Yang dengan ukuran Sinta ya, akreditasi Sinta. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita saat ini dalam peraturan akademik kita belum menentukan jurnal apa, tetapi dalam standar standar nasional ya, kalau mahasiswa S2 itu harus minimal Sinta 2. Jadi mensubmitnya ke jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Bagi yang sudah paham, wah, tentu tahu ya, jurnal Sinta 2 itu apa? Sangat berat ya. Artinya sangat ketat. Ya, sangat ketat. Bahkan juga berbayar. Ya. Jadi kita kalau yang mau Sinta 2 selain dituntut menyediakan tulisan yang bagus, juga dituntut menyediakan ya biaya juga. Ya. Nah, kecuali tulisan Anda tadi berbeda dan bagus lalu pengelola jurnalnya, wah ini nggak perlu bayar, saya terbitkan misalnya gitu ya. Nah itu ya, apa namanya? Ya karena kemudian sekarang sudah menjadi tuntutan hampir semua perguruan tinggi tadi karena peraturan begitu ya. Ya maka ya di mana ada apa? Makan teori apa dalam teori ekonomi itu demand apa namanya? Eh, permintaan dan apa bahasa-bahasa kerennya itu ya. Kalau ada permintaan yang tinggi, pasti itu akan ya menjadi apa sesuatu yang kemudian dibisniskan. Nah, itu sudah terjadi. Saya kira Anda yang pernah mensubmit ke Jurnal Sinta 2 tahu lah ya. Nah, tapi sekali lagi ini standar nasional ya.
Nah, kita belum mewajibkan itu. Ya, sekarang nggak tahu kalau tahun depan gitu ya, karena tuntutan tadi. Nah, sementara kita ini masih masih apa ya dengan sistem yang ada ini bisa masih bisa bertahan untuk ya minimal di Sinta 4 ya. Jadi apa namanya? Nah, Sinta 4 ini walaupun sudah ini ya walaupun sudah berbayar tapi masih lumayan lah gitu. Sinta 4 itu kalau sekarang rata-rata ada di rentang 250.000 sampai 500.000. Bahkan ada yang 800.000. Ya, tapi apapun itu ya Anda jangan mikirin dulu ya. Yang penting Anda sediakan dulu tulisan yang bagus. Masih banyak juga yang gratis ya. Selama tulisannya bagus, lalu diterima oleh oleh para pengelola jurnal setelah melalui tahapan seleksi yang ketat gitu ya. Nah, kalau lolos dari seleksi itu maka akan gratis diterbitkan. Nah, jadi ini saya informasikan dari awal supaya Anda bersiap-siap gitu ya. Tapi sekali lagi ini bukan menjadi jangan dijadikan apa namanya. Intinya Anda harus menulis nanti pelajari template-nya. Tulis sesuai dengan template yang pertama. Ya yang kedua ya kualitas tulisannya ya. Artinya materinya, kontennya, substansinya juga bagus ya. Nah, maka di dunia tulis menulis itu ada dua hal sebenarnya. Pertama secara teknis bagus ya. Artinya kita mengikuti buku pedoman dan juga mengikuti pedoman-pedoman dari jurnal maupun dari panitia seminar. Nah, itu teknis kita ikuti. Ya, dari susunannya, strukturnya, sampai se sekecil ya, jenis hurufnya, gitu ya. Jadi kadang kalau teknisnya kita penuhi, walaupun tulisan kita bagus, karena hanya jenis tulisannya nggak mengikuti pedoman, wah bisa ditolak gitu. Ya, kenapa kan? Saking banyaknya yang submit, yang ngirim gitu ya. Karena banyak yang ngirim, maka tentu secara otomatis perlu diseleksi kan gitu ya. Kecuali yang ngirim sedikit ya nggak perlu seleksi. Nah, demikian juga seminar. Nanti seminar juga ada tingkatannya, ya. Kalau di jurnal itu Sinta, nah seminar juga sebenarnya mirip. Seminar itu tingkatannya itu nanti dilihat ya hasil seminar ini akan diterbitkan ke eh, proceeding eh, proceeding proceeding yang jurnal proceedingnya pun juga akan mengikuti aturan akreditasi Sinta. Ya. Jadi sebuah seminar itu nanti Anda kalau ingin tahu seminar ini apakah menghasilkan, nah ini bagi yang ini ya, bagi yang dosen tentu saja ya. Kalau yang bukan dosen mungkin tidak terikat aturan ini. Apakah seminar ini akan menghasilkan kredit untuk saya, menghasilkan nilai tambah untuk saya itu adalah kalau seminarnya diterbitkan dalam sebuah yang disebut dengan proceeding. Proceeding. Nah, proceeding ini kan dulu, kalau dulu kan cuma kumpulan artikel lalu dicetak dalam sebuah buku yang tebal, ya, lalu di ISBN-kan. Nah, sekarang proceeding kan juga tuntutannya harus digital. Nah, maka dia mengikuti aturan jurnal. Sehingga proceeding pun nanti akan tunduk pada aturan akreditasi. Ya. Maka kalau nasional itu Sinta, kalau internasional ya yang penting dia dia memang seminarnya itu bekerja sama dengan kampus luar negeri, maka otomatis prosedingnya sudah bisa dianggap bertaraf internasional. Ya.
Nah, artinya kalau Anda nanti baik mengikuti sebagai peserta maupun sebagai pengirim artikel, ya, maka baca dengan teliti di di flyernya apakah misalnya ada keterangan tulisan yang dipresentasikan dalam seminar ini akan diterbitkan dalam proceeding internasional misalnya atau proceeding nasional terakreditasi Sinta 2 atau Sinta sesuai sesuai peringkat Sinta dalam jurnal. Ya. Nah, kalau panitia seminar itu mengatakan bahwa hasil dari atau tulisan dalam yang dipresentasikan atau yang diterima dalam seminar ini akan diterbitkan pada proceeding internasional, wah itu bagus berarti. Artinya nilai tambahnya besar. Atau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu juga nilai tambahnya besar. Ya. Nah, inilah output ya dari penelitian. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin kita bicara adalah prosesnya, tahapan prosesnya gitu ya. Nah, sekarang adalah hasil akhirnya atau yang yang sering atau dalam beberapa waktu belakangan kan disebut dengan hilirisasi. Ya. Jadi pemikiran kita itu menjadi sebuah yang produk jadi yang siap dinikmati oleh masyarakat. Nah, masyarakat menikmati produk kita, pemikiran kita itu dalam bentuk ini, tiga ini. Ya, tesis yang diterbitkan di repositori, artikel yang diterbitkan di jurnal, lalu makalah atau PowerPoint yang diterbitkan melalui seminar. Ya. Nah, gitu ya. Yang kemudian nanti setelah seminar diterbitkan dalam sebuah proceeding. Baik. Nah, maka sekarang kita masuk ke tahap pertama. Sebentar ya. Ya, pertama tentang tesis. Nah, maka di sini tentu kita menggunakan buku pedoman penyusunan tesis dan disertasi pada program Pascasarjana IIKI Jakarta. Oke ya. Nah, untuk ini maka ini bagaimana caranya? Oke. Nah, untuk buku pedoman ini Anda bisa mengakses melalui website Pascasarjana IIKI Jakarta. Jadi buku pedoman kita sediakan secara digital ya, dalam yang bisa Anda download melalui website. Bentar, kok nggak ada ini? Ini bukan. Nah, ya. Hah? Tadi belum habis? Belum habis. Oke, bentar ya.
Sebentar ya. Share. Nah, silakan yang sambil ikut ya mengikuti apa namanya, mengikuti ini. Teman Anda masuk ke PPS di iki.ac.id ya. Nah, kemudian download ya di menu download. Kok sini? Menu download. Nah, ini di sini ya di terakhir ini pedoman penulisan tesis dan disertasi. Nah, silakan di-download. Lalu jangan lupa juga kalau Anda ingin menggunakan logo, nah juga download di sini logo resmi IKI Jakarta. Ya, nah, jadi dua itu yang download. Ya. Silakan yang belum pernah mengakses ya barangkali bisa mengakses. Lalu kemudian sekaligus mendownload dari buku pedoman. Oke, sebentar ya. Saya pernah mendownload gimana? Hmm, baik. Baik, kalau yang sudah mendownload ya silakan nanti ya di situ sangat banyak, jadi pedomannya sangat banyak. Silakan pelajari. Bentar, kok nggak ada? Nggak ada. Baik, nah, ini pedomannya. Nah, silakan ini enggak ya kalau kita lihat daftar isi ya. Ini ini sudah sangat lengkap ya. Nah, yang penting juga diperhatikan ini kita sudah atau buku pedoman ini sudah dilengkapi dengan contoh-contoh ya. Jadi semua hal itu kita berikan contohnya ya. Ya termasuk apa namanya? Ya semua hal. Jadi nanti Anda tinggal mengikuti ini. Mungkin saya kurang tahu apakah ada filenya misalnya kalau file misalnya tentang lembar pengesahan. Kalau biasanya kan tinggal itu ya, tinggal mengikuti gitu ya. Nah, yang apa uraian detail di halaman-halaman pertama itu nanti kita berikan apa
rangkumannya ini ya, yang terakhir ini ya, yang dalam bentuk ini. Ini rangkuman dari sebenarnya rangkuman dari pedoman-pedoman di atas yang kita jelaskan dalam bentuk narasi. Nah, ini rangkumannya ya. Kemudian ini contoh-contoh teknisnya misalnya abstrak. Nah, ini abstrak ada contohnya ini. Nah, jadi Anda tinggal mengikuti. Lalu surat atau lembar pengesahan pembimbing dan seterusnya, pernyataan penulis dan seterusnya ya. Nah, ini silakan ya dipelajari dengan baik ya. Karena pedoman teknis ini penting ya, sangat penting ya. Selain tahapan penelitian itu yang memang penting, tapi bentuk laporan yang sesuai dengan pedoman itu juga tidak kalah penting. Nah, kalau kalau pedoman ini kan pedoman internal ya. Kalau Anda tidak mengikuti pedoman internal, itu kan paling nanti ada forum evaluasi atau itu sidang itu ya, atau paling enggak dari verifikasi Kaprodi, itu yang ya nanti mengulang kalau memang dianggap belum tepat ya, atau belum sesuai pedoman. Tapi kalau dari luar yang tadi, yang jurnal ataupun seminar, kalau tidak mengikuti pedoman, ya akibatnya bisa ditolak gitu ya. Ya mungkin masih ada kesempatan misalnya revisi satu kali gitu ya. Tapi setelah itu kalau masih dianggap tidak sesuai, ya bisa ditolak. Nah, maka itulah pentingnya mengikuti pedoman. Ya. Nah, termasuk jadi apa namanya? Dengan mengikuti pedoman ini kan artinya Anda jadi ada namanya nanti eh, apa self assessment atau pengecekan mandiri oleh mahasiswa, artinya mengikuti pedoman itu ya. Nanti sebelum sebelum diajukan untuk mengikuti ujian itu nanti akan diminta untuk mengakses atau mengecek sendiri kira-kira sudah sesuai dengan pedoman belum. Ah, nanti ada checklist gitu ya. Lalu dari checklist itu nanti akan diverifikasi oleh Kaprodi dan juga pembimbing. Nah, kalau pembimbing, oh ternyata menemukan masih ada yang belum sesuai ya, nanti mau nggak mau Anda harus merevisi ya. Oke. Nah, jadi kalau yang pertama, tahap pertama untuk yang pertama terkait tesis, ya ini sekali lagi silakan di-download dan dipelajari dengan detail ya, satu persatu ya, dari strukturnya, jadi urutan dari mulai cover depan, cover dalam, sampai ya bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai daftaran pustaka, lalu ada glosarium, ada apa lagi itu strukturnya harus mengikuti itu. Ya. Nah, kalau ada yang kurang ya nanti akan dikembalikan untuk diperbaiki. Nanti juga bentuk font, font Indonesia, font Arab, font Quran, ya itu semua sudah diatur. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu jurnal. Nah, maka ini kita harus mengikuti apa namanya
aturan dari jurnal tersebut. Ya. Eh, nah, disinilah Anda nanti akan dituntut untuk ya yang dulu di pertemuan pertama sempat saya sampaikan ya, nggak tahu apakah dipraktekkan atau tidak ya, yang saya bilang apa namanya gerakan Odoj ya, one day one journal ya. Nah ini, bentar. Ya misalnya kalau yang di Jakarta itu bisa misalnya mencari ke UIN ya, UIN Jakarta. UIN Jakarta ini ada ya dari Fakultas Usuluddin ya. Ya, kok lama ini. Nah, misalnya ini ilmu usuluddin. Nah, ini umum ya, artinya ya masih studi Islam secara umum, tapi tidak masalah. Ini bisa menjadi tujuan mahasiswa IAT untuk mensubmit jurnalnya. Nah, di sini sudah nih Sinta 2. Artinya ini sudah terakreditasi Sinta 2. Ya. Nah, kalau yang nah tadi untuk mengikuti itu ini dia menyediakan template enggak? Kita cek ya. Publication. Nah, ini ya, artikel template ini ya. Nah, ini adalah template ya dari jurnal ilmu Usuluddin tadi. Nah, jadi Anda tinggal mengikuti aturan ini. Nah, kalau ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Introduction. The first section must be introduction type in bold, list style without ABCs, ABCs alphabets ya. Tanpa menggunakan apa namanya? Penomoran A, B dan C dan seterusnya. Jadi hanya apa? Setiap subnya itu tanpa menggunakan nomor satu, 2, 3 atau ABC, tapi langsung saja judul sub temanya dalam bentuk atau diketik dalam apa bold ya atau apa sih namanya tebal ya. Nah ini biasanya kalau jurnal yang bagus nanti akan termasuk jumlah ya, misalnya ukuran pertama ini eh, ukurannya 12 ya, kemudian spasinya satu 1,15 ya, bukan 1,50 nih, 1,15 ya. Kemudian ya, nah ini memang harus dibaca juga secara detail ya.
Misalnya eh, italic is a must in typing non-English words. Jadi kalau ada kata atau kalimat non-English, maka harus dimiringkan. Ya. Lalu Arabic words are translated based on the Turabian style. Untuk 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 apa? Tulisan Arab ya langsung ditransliterasikan dengan Turabian style. Ini juga harus diperhatikan nih. Apa ini Turabian style gitu ya? Ini kadang kita kalau nggak cermat, nah artinya transliterasi ya. Misalnya kalau kalau kalam ya, kalam dalam bahasa Arab gitu ya. Lalu mau maka harus mengikuti apa namanya? Turabian. Nah, Turabian itu yang kemudian kalau nggak salah apa namanya? Misalnya kalam gitu ya. Nanti kalam. Apakah tanda tandanya di atas atau tanda begini? Itu nanti harus mempelajari Turabian style untuk transliterasi Arab itu seperti apa. Ya. Nah, kalau transliterasi ya, transliterasi itu adalah menuliskan kalimat atau kata Arab dalam dengan tulisan Indonesia. Ya, maka apa? Kita mengenal dua ya. Pertama, transliterasi nasional, yaitu yang di SK-kan oleh 3 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri apa ya, Kebudayaan kalau nggak salah ya, atau apa itu lupa saya. Kalam apa namanya? Nah itu kalau transliterasi nasional itu memang agak berbeda dengan transliterasi internasional. Nah, nah Turabian style itu kayaknya yang internasional. Artinya bagaimana cara misalnya Anda dari lafadz apa namanya? Kalau kalau ya misalnya sholat ya, sholat. Ini kan kalau nasional kan begini kalau nggak salah ya, titik bawah kalau nggak salah ya. Ya sementara kalau internasional ya, slot itu nggak tahu ya, SH atau S apa gitu ya, lupa saya. Nah, intinya itu pasti ada bedanya ya, atau SY atau apalah saya lupa. Intinya ada perbedaan antara transliterasi nasional dan transliterasi internasional. Nah, ini yang nanti di apa ketika finalisasi artikel harus memperhatikan itu. Ya, kalau salah dikit itu kadang ya kalau yang masih mentoleransi ya dia akan mengirimkan untuk direvisi. Tapi kalau yang apa yang ketat yang apa namanya restrict itu dia akan menolak mentah-mentah gitu tanpa ada penjelasan langsung ditolak. eh nah misalnya kalau ini kan petunjuk teknis yang ini ya ini ada petunjuk substantif nih ya misalnya please explore in more words ya the background of your paper and your current research position among other research on related themes. Jadi kita juga harus menarasikan apa posisi atau bagaimana posisi penelitian Anda terhadap penelitian yang lain dalam tema yang sama atau yang tema yang berkaitan. Nah, ini apa namanya? Ini petunjuk yang substantif, bukan teknis, tapi substantif. Bagaimana Anda harus menarasikan itu. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi misalnya
ketika menulis tesis itu kok kita belum bisa menjelaskan aspek ini, nanti pas submit itu harus dinarasikan ulang supaya bisa menggambarkan aspek itu. Ya. Nah, ini namanya petunjuk yang harus diikuti atau aturan ya. Nah, ini silakan ya, termasuk apa namanya? Termasuk ini footnote ya. Kadang kan ada artikel yang dia pakai endnote ya. Kalau ini masih pakai footnote. Ah, nanti beda-beda ya. Jadi kita harus harus apa namanya? Harus fleksibel gitu ya. Jadi kadang artikel itu ada jurnal yang mengatur footnote itu endnote. Jadi nggak pakai footnote ini. Ini nggak pakai. Tapi langsung di di bawah sekaligus gitu ya. Nah, tapi ini masih menganut yang pakai footnote. Ya, artinya di setiap halaman referensinya disebutkan. Oke. Eh, oh, belum. Wah. Nah, ini contoh dari jurnal Usuluddin. Saya ingin lihat di jurnal KOF. Ini jurnal KOF, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir. Nah, ini jurnal yang atau jurnal yang seperti ini yang nanti yang diutamakan untuk Anda, untuk apa namanya, untuk mahasiswa tafsir ya. Jadi jurnal yang memang disiplin ilmunya khusus jurnal tafsir ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ini juga sudah Sinta 2 ya. Jurnal Al-Quran dan Tafsir yang sudah Sinta 2 memang cukup jarang ya. Baru KOF di yang Kediri, lalu di UIN Bandung. UIN Bandung itu apa namanya? Albayan ya kalau nggak salah. Itu sudah itu. Nah, ini sudah Sinta 2 di sini ya. Ya, jadi kalau melihat Sintanya melihat ini yang gambar gambar wayang ini ya, wayang Sinta ini lalu ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu menunjukkan peringkat Sinta ke berapa. Ya, atau dia kalau itu menyebutkan ya seperti di sini. Ya. This journal has been accredited as a scientific journal with a second tier ranking atau Sinta 2. Ya. Jadi deskripsinya menjelaskan lalu di logonya juga disebutkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini sekali lagi yang kalau mau mencoba jurnal Sinta 2. Nah, baik. Nah, sekarang nah ini di template ini ya. Jadi Anda selalu nanti cari ini ya, cari template. Template kemudian langsung di-download aja. Nah, ini template-nya atau petunjuknya dalam bahasa Indonesia. Ini lebih mudah untuk dipelajari tentunya ya. Walaupun juga mungkin tidak mudah untuk dipraktekkan ya. Minimal mudah untuk dipelajari ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ini semua aturan sudah ditulis secara lengkap ya. Judul ditulis secara lugas dan informatif ya. Capitalize each word ya, artinya judul huruf besar di setiap awal kalimat. Lalu cetak tebal, lalu 14 poin. Nah, atau 14 ya, ukuran fontnya 14 gitu ya. Nah,
Nama penulis tanpa gelar ya di instansi alamat email dengan ukuran 10 spasi 1. Nah, kemudian nih yang ini dia sangat spesifik ya. Pertama abstraknya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kata kunci ditulis di sebelah kiri, sama, ini sama. Nah, ini kan bentuknya Word ya, jadi Anda tinggal download lalu tinggal ya mengikuti ini gitu ya. Nah, maka silakan dibaca juga dengan baik masing-masing bagian ya. Pendahuluan. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian dalam bidang kajian susah. Ya. Eh, Jenis fontnya jangan lupa perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan dia menggunakan font Cambria, ya, termasuk baik di sini maupun di bagian batang tubuhnya font Cambria. Nah, ini oh, ada di sini. Lalu apa ini kalau kalau tulisan Al-Quran harus menggunakan Uthman Toha atau menggunakan apa Quran in Word itu ya yang dari LPMK. Jadi aplikasi Al-Quran yang ditanamkan di Word yang kita kalau mau mengetik ayat tinggal apa tinggal insert saja. Tidak mengetik tapi menginsert. Oke, jadi ini pedoman-pedoman ya yang dalam dalam pedoman artikel yang harus mau penyerahan buku. Oh, salah, salah. Ini sudah kapan? Sudah kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, cepat juga punya. Ngurus di mana tuh? Ini. Ya. Di namanya penerbit Adam. Oke. Saya kemarin mau di sini cuma katanya nggak terima. Iya, kadang gitu. Jadi ini ya, ini template sekali lagi ya kita harus sabar ya. Jadi misalnya Anda saya mau ke mana? Nah, jadi baca jurnal itu. Nah, yang repot misalnya udah ke sana kemari ditolak gitu ya. Jadi kita harus mempelajari ini ya. Kita ketik jurnal Al-Bayan UIN Bandung. Nah, udah nggak usah ambil. Ini kan ini ada dua kan. Personal director sama pembimbing ini harus dua buku atau cukup satu? Satu aja. Oh, satu aja. Ini Buya kapan ketemu? Pas kemarin tuh di kajiannya pas di Jati Kramat. Oh, untuk ke sana. Ya. Oh, iya. Oh, masuk mana? Antum dosen? Enggak. Oh, enggak. Oh, tapi antum kayak nulis banyak nulis ya? Ngajar di mana? Nah, ini dari Jurnal Al-Bayan ya. Nah, sekali lagi jadi ya bagian dari apa? Ya kalau bahasanya bagian dari tuntutan hidup lah gitu ya. Ya emang begini-begini ya harus harus mencermati gitu. Hunting, browsing ya, cari-cari gitulah ya. Nah, nah sekali lagi yang apa? Nah, nanti sebenarnya banyak cuma kita hari ini fokus dulu ke sini ya. Sekali lagi ke manuskrip template ya, artinya kita
ingin mengetahui aturan apa saja, ya. Nah, ini di sini aturan-aturannya, ya. Nah, ini perhatikan di sini yang penting juga nih, ya. Nah, ini pendahuluan harus mencakup tiga hal. Pertama, masalah yang dikaji. Dua, urgensi mengangkat masalah yang dikaji. Dan tiga, cara penulis membahas masalah tersebut. Ya, nah ini ya, perhatikan dengan baik. Ini ini sebenarnya kalau jurnal sudah sedetail ini mengatur itu bagus sebenarnya malah. Artinya kita tinggal mengikuti. Ya, tinggal mengikuti. Ini yang disebut dengan apa itu istilahnya? Gaya penulisan itu ya. Gaya selingkung ya kalau bahasa ini, ya. Gaya selingkung. Jadi apa yang harus ditulis di pendahuluan itu, ya. Apa yang harus ditulis di abstrak. Nah, itu namanya gaya selingkung yang memang bisa beda-beda gitu. Nah, kita harus mencermati ya dengan baik. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah ya penulisan kutipan menggunakan in-text citation atau body note. Artinya tidak nggak pakai footnote tapi pakai footnote yang nempel di body atau tadi body note. Jadi langsung di penulisnya dan tahun terbit referensinya itu di. Nah, ini nanti yang kemudian untuk seperti ini menggunakan tools yang disebut dengan Mendeley. Nah, maka nanti kalau hari ini nggak sempat, insya Allah minggu depan ya kita akan atau saya akan memberikan petunjuk teknis terkait Mendeley. Ya, karena ini akan sangat penting ya, baik di tesis maupun khususnya di artikel ya, artikel yang akan disubmit ke jurnal. Ya. Nah, kemudian ya eh, ya saya kira ini semua yang teknis-teknis silakan dipelajari sendiri ya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah output-output yang harus nanti harus dihasilkan oleh mahasiswa dari penelitiannya. Ya. Jadi kira-kira itu. Jadi ada tiga jurnal ya yang hari ini kita bisa pelajari. Pertama jurnal Al-Bayan UIN Bandung, jurnal KOF Yayan Kediri, yang dua-duanya sudah Sinta 2, dan ilmu usuluddin yang bukan khusus ilmu tafsir, tetapi bisa ya jadi yang studi Islam atau ilmu usuluddin yang bisa dijadikan tempat untuk mensubmit artikel-artikel dari mahasiswa tafsir. Baik, itu yang kedua, yaitu jurnal. Yang terakhir adalah terkait seminar ya, atau makalah untuk seminar. Nah, ini juga sama ya. Kita atau siapapun ya, saya, Anda itu di, dituntut untuk mencari kapan ada seminar-seminar ya. Nah, maka saya harap HP atau smartphone Anda itu sudah mendata agenda-agenda itu dalam kalendernya. Nah, misalnya coba ikon PUHAS. Jadi kita mencari-cari call paper gitu ya. Nah, dulu kalau ya apa namanya? Kalau ini kok yang terbaru nggak ada, ya? Ini yang nah seperti ini ikon PUHAS lalu sudah proceedingnya diterbitkan di sini nih, European Union Digital Library. Wah, ini berarti sudah
internasional ya. Yang tahun terbaru kok nggak ada, ya? Maksudnya nggak ada di sini, cuma pasti sudah. Nah, kalau mau hunting misalnya, kalau misalnya atau gini, buku seminar tafsir 2025. Nah, oh biasanya di Instagram ya ini, Instagram. Ini yang kemarin ya, yang kemarin di Jombang kalau nggak salah ya, Nusantara. Ya, yang pasti kalau kalau Anda dosen pasti tidak asing dengan ICIS ya, Annual International Conference on Islamic Studies, itu Kemenak. Itu eh, yang pasti apa namanya? Tiap tahun ya kita dituntut untuk berpartisipasi. Full paper 2025. Ini tapi kalau begini biasanya umum ya, semua semua prodi ya. Jadi belum ada ya, Ikan Puas 2025. Hmm, speech. Ya kalau di IIK ini kita belum untuk tafsir ya, kita belum belum konsisten di bulan gitu, bulan apa bilang gitu. Karena kita menyesuaikan jadwal dari narasumber ya. Coba ini apa nih? International Conference on Pesantren ini di Darun Najah kalau nggak salah. On pesantren. Ya Darun Najah itu kalau nggak salah setiap bulan apa ini? Coba lihat. Maret ya kalau nggak salah dia tiap Maret antara Maret April Mei gitu ya. Nah ini conference day-nya Mei 26, 26 Mei. Ya. Nah ini Anda kalau mau kirim artikel ke sini kirim aja nih. Ini saya kira masih masih bisa nggak nih? Maret udah selesai ya. Full paper April udah selesai ya. Jadi maksudnya adalah eh, baik sekarang sebelum Anda menghasilkan tesis ataupun nanti ya, apalagi nanti maksudnya setelah menghasilkan penelitian itu Anda dituntut untuk ya rajin memperkenalkan ya. Artinya apa? Ya kirim aja ya apa namanya artikel-artikel itu ya. Ya Anda kan boleh kirim aja nanti. Mungkin artikel yang sama dikirim ke tempat yang berbeda ya selama kemudian walaupun biasanya kan pasti panitia punya syarat gitu ya, bahwa artikel yang dikirim belum pernah dipresentasikan di tempat lain misalnya itu yang tapi kalau dalam tahap pengiriman misalnya kok harus dikirim dalam waktu yang sama misalnya deadline-nya itu hampir berdekatan gitu ya kirim-kirim aja gitu ya walaupun satu artikel ya nanti tinggal kalau satu sudah diterima ya nanti yang lain tinggal dikabarin bahwa oh saya membatalkan misalnya gitu. Nah ini yang saya kira penting juga bahwa setelah Anda meneliti menghasilkan tesis Anda juga dituntut untuk rajin ya menawarkan. Nah, menawarkan itu maksudnya adalah ini mengikuti atau mengirim
paper ke seminar-seminar yang sudah mengedarkan flyernya. Ya, yang sudah call for paper gitu, ya kita kirim aja gitu. Terima nggak terima kirim dulu aja gitu kan. Nah itu ya. Em, apa namanya? Ini sebagai tadi yang saya sebut dengan hilirisasi. Jadi kita apa memasarkan produk kita gitu ya, memasarkan ide kita. Nah, kalau yang sudah misalnya kalau apa namanya, yang kalau dulu kan sering sebelum ini ya di banyak yang punya blog gitu ya, blog website sendiri dalam bentuk blog ya. Nah, itu bisa juga. Nah, cuma tentu kan itu yang sifatnya tanpa seleksi ya. Jadi kita kan bikin media sendiri, kita publikasikan sendiri dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita ngirim yang sifatnya ada seleksi, tentu pasti ada ya minimal dari apa nilai apa namanya nilai ya nilai tambahnya adalah kita ya ada kepuasan misalnya ya kita pasti ada sesuatu lah kalau bisa kemudian lolos atau lulus dari sebuah seleksi ya. Nah kalau kita dulu misalnya di atau gini kalau di tingkat SMA ya kemudian banyak lomba-lomba macam-macam ya lomba penulisan ilmiah gitu yang mungkin dalam apa misalnya untuk outing kelas atau untuk kelas apa itu dulu istilahnya itu ya yang sifatnya itu biasanya pas masa-masa liburan itu ada lomba-lomba. Nah sebenarnya ini seperti lomba begitu juga hampir sama gitu ya. Jadi seminar-seminar yang mengadakan call paper ya itu ya ibarat apa tidak jauh seperti lomba gitu. Jadi mereka panitia semacam memberikan apa eh, challenge atau apa sih namanya eh sayembara begitu ya, sayembara ngirim artikel lalu nanti diseleksi. Nah, yang lulus bisa dipresentasikan di forum ini gitu ya. Nah, yang pernah ikut saya kira tahu ya bahwa presentasinya pun tidak apa namanya kan dia presentasi yang dalam forum khusus yang itu semuanya presentasi gitu ya. Jadi biasanya kan eh, international conference itu dibagi dalam 2 atau 3 hari. Nah, biasanya yang hari pertama itu ya hari utama itu yang untuk para narasumber utama ini presentasi ya. Nanti kita semua akan menjadi pendengar. Lalu hari kedua itu yang harus hari khusus para presenter. Di mana itu dibagi dalam misalnya 10 room gitu ya. 10 ruang. Nanti setiap ruang misalnya isinya 10 presenter. Nah, jadi nanti di sini cuma presentasi di antara para presenter gitu ya. Jadi enggak jangan dibayangkan juga presentasinya pesertanya sebanyak hari pertama itu. Kadang ya mungkin ada juga gitu. Tapi seringkali ya kita presentasi di hadapan sesama peserta presentasi gitu ya. Walaupun ada juga peserta pendengar ada juga barangkali. Tapi kebanyakan ya kita hanya presentasi di hadapan pertama 2 juri atau 2 reviewer gitu ya. Lalu di hadapan sesama presenter gitu ya. Sesama orang yang mau presentasi. Nah, itu yang kemudian artinya apa? Anda tidak perlu takut gitu ya. Karena cuma sedikit yang akan menyimak Anda itu nggak sebanyak pada hari pertama yang semua hadirin menyimak gitu ya. Ya kebanyakan begitu ya. Tapi nggak tahu apakah ada juga yang menyediakan misalnya nanti setiap audiens akan hadir semua itu wallahu alam. Tapi yang kebanyakan dilaksanakan begitu ya. Nah ini artinya apa?
Artinya Anda tidak perlu takut kalau mengirim artikel itu ya, kirim-kirim aja gitu ya. Ditolak ya coba lagi gitu. Ya termasuk jurnal sama ya apa namanya? Saya yakin kalau Anda semakin banyak ditolak itu biasanya semakin semakin tangguh gitu. Karena kan dapat pelajaran terus dari catatan-catatan para reviewer itu ya kita bisa belajar gitu. Nah, maka sekali lagi ini bentuk terakhir dari apa? Dari output tesis ya. Kita mengirimkan makalah atau artikel ke seminar-seminar. Nah, maka kita harus rajin mencari ya. Eh, Kalau nggak salah mungkin di antara mahasiswa ada yang dari apa zat mungkin ya apa namanya stay zat ya di Cianjur itu kalau nggak salah mereka setiap kalau nggak September Oktober ya itu ada international conference ya An-Nadwah Al-Alamiyah. Nah, silakan bisa juga Anda mengirim ya. Artinya kita hunting ya mungkin kalau sekarang barangkali akan lebih banyak melalui Facebook atau Instagram ya para panitia itu apa menyebarkan flyernya. Nah, jadi otomatis kalau saya yakin Anda juga aktif di medsos ya, manfaatkan itu ya. Syukur-syukur kalau yang seminarnya online itu kan tentu lebih mudah gitu ya. Online lalu kemudian nanti, nah ini yang perlu juga diperhatikan kan dari ini nanti akan dapat sertifikat ya, sertifikat presenter. Wah ini akan sangat berharga gitu ya. Apalagi kalau Anda yang punya planning untuk menjadi dosen ya. Kalau Anda sekarang posisinya belum dosen, tapi Anda ingin jadi dosen, nah saya sarankan Anda berinvestasi dalam bentuk ini, memperbanyak sertifikat presenter. Wah itu kalau Anda punya banyak sertifikat presenter atau sertifikat narasumber ya, jadi sertifikat sebagai narasumber, wah itu wah nggak apa namanya akan sulit ditolak lah kalau misalnya Anda melamar dosen. Tapi kalau misalnya ya dosen-dosen yang sifatnya apa ASN gitu ya. Oh itu akan jadi nilai tambah itu. Nah, ditambah nanti tentu dari artikel jurnal ya. Jadi eh, nilai tambah sebagai dosen itu pertama artikel di jurnal yang itu nanti bisa dilihat di Google Scholar ya. Google Scholar itu yang akan mendata semua tulisan kita ya. Jadi sekarang juga kita nggak bisa mengada-ada gitu kan. Kalau dulu ketika masih sifatnya cetak itu kan bisa dibuat-buat lah gitu. Nah sekarang setelah semuanya digital gitu kita nggak bisa mengada-ngada dan kita nggak bisa menunda gitu. Artinya begini, Google Scholar itu akan merekam tulisan Anda di tahun itu gitu. Jadi Anda jangan berpikir nulisnya nanti gitu enggak. Karena rekamannya ya rekaman pada tahun itu. Sehingga kalau Anda sudah punya rekaman dari tiap tahun ada tulisan yang terpublish, nah itu akan menjadi nilai tambah. Ya, nah itu yang sebagai dosen tentunya. Tapi kalau enggak, kalaupun bukan dosen itu juga bagus sebenarnya kalau kemudian di Google Scholar-nya apa namanya ada itu ya. Atau punya Google Scholar kan kalau nggak salah kan harus dengan naungan kampus ya kalau nggak salah ya. Saya lupa itu. Ya kalau punya itu kan sudah bagus sebenarnya. Nah itu ya. Jadi kira-kira eh, itulah ya output atau bentuk laporan ya kalau jadi bentuk laporan dari penelitian itu tiga tadi ya tesis dengan pedomannya ya silakan masing-masing juga
harus mempelajari. Lalu artikel yang dikirim ke jurnal, maka kita mengikuti pedoman jurnal tersebut. Lalu yang terakhir seminar, ya. Seminar juga mengikuti seminar atau pedoman seminar. Coba kita cek ICIS ya. ICIS. ICIS 2024. Nah, ini apa namanya? Internal conference tahunan ya, tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenang. Tapi ini khusus dosen, artinya dosen yang sudah punya nomor NIDN ya kalau mau ini. Nah, ini call for paper and panels di ICIS. Enggak tahu tahun 2025 ini bulan apa ya? Ini Februari ya, mestinya udah ya, tapi kemarin enggak, belum ini. Nah, ini kalau dosen ya, kalau yang bukan atau belum punya nomor induk dosen bisa mengikuti ya seminar-seminar yang lain gitu ya. Nah, seminar itu juga secara secara tidak langsung menjadi sarana aktualisasi lah gitu ya. Ibaratnya begini, ibaratnya kita kalau kalau kita punya teman itu sebuah komunitas itu kan aktualisasinya kan nongkrong bareng gitu ya atau kopi darat gitu lah ya. Nah, seminar itu sebenarnya kopi darat untuk komunitas akademik. Nah, maka kita ya nimbrung saja gitu kan. Yang penting berpartisipasi dalam berbagai bentuk ya. Tapi kalau bisa memang kalau itu ya menjadi ya kalau yang sudah itu kan jadi narsumnya ya. Nah, kalau enggak itu ya jadi presenternya paling tidak itu. Menjadi apa? Presenter itu maksudnya yang mempresentasikan artikel gitu ya. Yang mempresentasikan artikel artinya yang menulis artikel lalu mengirimkan kepada panitia seminar lalu lolos seleksi dan kemudian ditetapkan sebagai peserta yang boleh atau yang berhak mempresentasikan artikelnya dalam acara tersebut. Nah, maka apa ya tentu ini bagian dari apa pada akhirnya kan semua hal itu apa soal soal kebiasaan ya. Nah, maka coba dilatih saja gitu ya. Tadi mau ya kalau sekarang misalnya bikin artikel kalau ada tugas-tugas mata kuliah gitu yang baik semester ini maupun semester depan itu sebisa mungkin tugasnya itu bisa menjadi sebuah artikel yang dikirim saja ke jurnal-jurnal ya. Nggak harus Sinta 2 tadi kalau ya paling enggak Sinta kalau yang minimal Sinta 6 ya. Sinta 6 Sinta 5 itulah. Nah, itu dikirim saja. Lalu tadi seminar-seminar ya diikuti saja. Nah, itu yang apa output tiga output tadi ya. Tesis, artikel jurnal dan artikel atau makalah atau PPT untuk seminar. Ya. Nah, kalau seminar itu malah bisa jadi dua ya. Pertama artikel yang dikirim, lalu yang ketiga ketika presentasi itu kita diwajibkan juga menyiapkan PowerPoint. Nah, maka juga harus menyediakan PowerPoint. Nanti pun pas tesis, kalau pas ujian, itu kan juga harus membuat PowerPoint untuk presentasi ketika ujian. Ya, jadi juga eh, membuat presentasi sebuah PowerPoint untuk atau dari tesis atau dari hasil penelitian itu tentu menjadi keniscayaan. Baik, saya kira itu ya eh,
untuk mendelay saya kira di pekan depan saja karena sudah mepet juga waktunya. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya. Tadi saya udah mendengarkan apa yang Bapak itu ya paparkan sedikit. Cuman saya pengen lebih jelas lagi tahu bahwa kalau tulisan yang diterima itu kan berarti tulisannya itu harus yang bagus dan berkualitas dan juga yang berbeda dari yang lainnya gitu kan Pak. Nah, Hmm. saya tuh bingung Pak yang menjadi ukuran dari eh, yang berbeda dari yang lain itu seperti apa gitu Pak berbedanya? Apakah topik yang dibicarakan itu harus sesuai apa yang sedang tren topik dari apa namanya zaman sekarang apa gimana gitu Pak? Berbedanya itu seperti apa gitu? Perbedaannya seperti apa? Oke. Iya. Baik, sebentar ya. Saya coba. Ya, pertama dalam hal berbeda itu ada dua aspek ya. Pertama adalah aspek dari bahasa yang kita sampaikan. Jadi kita itu dalam narasinya mengatakan ya saya membahas sesuatu yang berbeda gitu ya. Sebenarnya saya eh, artinya kalau di dalam tesis itu nanti ada di argumentasi pentingnya membahas pentingnya meneliti tema ini ya. Jadi eh, jadi kalau itu dalam bentuk tesis itu akan terbaca em, di pendahuluan ya, di latar belakang masalah, di bagian tentang mengapa atau argumen pentingnya meneliti tema ini. Jadi Anda punya narasi yang kuat, punya argumentasi yang kuat, kenapa meneliti tema ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua di perumusan masalah. Nah, jadi melihat perbedaannya itu di perumusan masalahnya. Jadi pertanyaan yang Anda ajukan di perumusan masalah itu memang berbeda. Gitu. Nah, tentu nanti yang terakhir akan dibaca melalui kesimpulan. Jadi apa namanya? Reviewer kalau artikel, kalau tesis berarti penguji ya. Itu sebenarnya cukup membaca abstrak, membaca latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kesimpulan. Itu kalau untuk mencari ini posisinya di antara peneliti lain apa, apakah ada bedanya atau enggak itu di situ. Ya. Nah, kalau di artikel, nah di sini nih perbedaannya pertama apa namanya? Pertama di abstrak bagian ini yang nah, ini ya. Jadi dua baris yang pertama ini sangat penting ini untuk mendeskripsikan apakah kita beda atau sama gitu ya. Di sini kan benar ini mengkaji seperti penggunaan hadis lemah. Nah, ini. Ini kalimat yang membedakan dari yang lain. Dalam tafsir akam dengan fokus pada itu barangkali ya mungkin itu ya. Yang kedua ya di sini eh, bertujuan untuk mengidentifikasi ya. Dan yang ketiga di sini ya kalau artikel sekali lagi ya hasil. Nah, ya. Jadi kira-kira lah ya di antaranya eh, tiga spot inilah yang akan menjadi apa spot pertama yang dibaca oleh reviewer untuk menentukan
apa tulisan ini beda nggak sih dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau di sininya sudah terlihat sama saja, itu biasanya nggak akan dibaca yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di sini udah ada perbedaan, nanti baru baru akan menilai yang lain, masuk membaca yang lain. Tapi kalau sudah dia, oh ini di tiga titik ini kok dianggap apa reviewer nanti punya penilaian, oh ini kok sama saja dengan yang pernah saya baca misalnya gitu. Udah dia nggak akan baca yang lain langsung ditinggalkan. Nah, maka kita harus punya narasi yang kuat di sini. Ini kalau artikel. Kalau tesis itu nanti di ini artikel dan juga ini ya dan juga apa yang call paper seminar tadi sama, hampir sama ya. Kan biasanya call paper itu kan ngirim abstrak dulu kan. Nanti kok abstraknya berbeda nih, ada yang beda nih dari abstrak ini. Lalu disuruh kirim full paper. Nah, nanti dari full paper itu ya biasanya kalau sudah abstrak diterima kan ada yang langsung otomatis lolos gitu ya. Tapi ada juga yang karena saking banyaknya peserta maka abstrak dulu seleksi, setelah itu diterima, seleksi lagi full papernya dan seterusnya. Nah, maka menggunakan narasi yang kuat di tiga titik ini sangat penting. Nah, kalau di tesis itu di latar belakang masalah, ya maka di awal paragraf latar belakang masalah itu sangat penting untuk menjelaskan ya fokus Anda apa, lalu atau masalah Anda apa. Kalau itu bisa menggambarkan perbedaan, ya maka itu sudah sangat cukup ya untuk dianggap itu. Nah, baik kualitas dan baik tidaknya itu kan itu pertama kan apa? Pertama kan apa namanya? Ya sesuai penguji ya. Jadi judgement subjektivitas dari penguji, tapi juga atau kombinasi dengan kesesuaian dengan pedoman gitu. Jadi kualitas atau bagus enggaknya itu ada dua aspek. Pertama subjektivitas penguji atau reviewer. Yang kedua, ya ketaatannya kepada pedoman. Jadi kombinasi antara dua itu. Ya soal isi yang memang tadi bisa di apa? Bisa di ya tadi subjektivitas gitu ya. Tapi soal pedoman ini tadi kalau pedomannya nggak diikuti itu kan semua semua orang bisa menilai gitu ya. Jadi misalnya antar Anda sendiri bisa menilai misalnya tesisnya saudara A ini oleh temannya saudara B itu bisa dinilai baik tidaknya dari pedoman karena itu menjadi pedoman umum yang diketahui semua orang. Tapi kalau isi itu kan nanti yang mengetahui adalah penguji atau reviewer, ya baik dari substansinya maupun dari metodenya. Ya itu ya. Nah maka harus ketika menarasikan di tadi pembukaan latar belakang masalah, lalu narasi pentingnya meneliti tema ini atau meneliti objek ini, lalu ketika merumuskan perumusan masalah, pertanyaan dalam perumusan masalah, lalu dalam kesimpulan. Itu sangat penting untuk diperhatikan dalam menulisnya. Ya. Karena itu yang pertama kali akan dibaca oleh penguji atau reviewer. Yang semuanya kemudian dirangkum dalam abstrak kan kalau itu. Maka abstrak pertama sebagai pintu pertama harus ditulis dengan baik. Lalu yang aspek selanjutnya tadi. Nah, kalau tadi dianggap sudah bagus, nanti baru penguji akan melihat aspek lain. Ya, ya intinya kan penguji akan mencari-cari kesalahan ya. Tapi intinya kalau yang sudah baik itu kemudian yang utama tadi sudah baik, ya tentu nanti saya yakin revisinya akan minor bukan mayor gitu ya. Kecil lah revisinya. Nah, selebihnya adalah bagaimana Anda berinteraksi dengan referensi. Jadi pengetahuan Anda itu kan nanti misalnya saya ingin menguji pengetahuan Anda itu kan saya harus membaca bab 2 lalu bab 4.
Jadi Anda menulis ini kira-kira pengetahuannya apakah luas atau terbatas gitu ya. Itu nanti juga akan menjadi penilaian ya. Kalau soal bagus tidaknya secara substansi, nanti memang pasti penguji akan secara mendalam membaca, mempelajari tulisan analisa Anda di bab 4 yang pasti. Ya, apakah analisa Anda lengkap atau tidak? Nah, itu kira-kira ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Pak, izin bertanya, kita ini untuk UTS dilaksanakan kapan ya, Pak? Oh ya, UTS ya untuk ya sebenarnya UTS ini kita apa dengan tugas ya. Jadi UTS kita itu tidak dalam bentuk tugas di pertemuan tertentu ya, tapi kan kita sudah kalau nggak salah seingat saya ada 2 tugas ya, satu atau dua, baru satu ya. Dalam dalam catatan saya sih baru satu ya. Iya, Pak. Nanti memang apa apa namanya? Ya semoga kalau nggak setelah pekan depan lah, setelah saya menyampaikan Mendeley, nanti saya akan ada tugas tentang apa mereview dari aspek analisis data. Nah, nanti jadi beberapa tugas di luar UAS itulah yang menjadi UTS sebenarnya, gitu ya. Baik, kalau dianggap cukup, saya kira bisa kita akhiri ya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti setelah pekan depan Mendeley lalu ada tugas review. Ya kira-kira masih ada 3 atau 4 pertemuan ya sampai bulan Juni kalau nggak salah ya, atau bisa ya sampai pertengahan Juni. Jadi setelah kira-kira 3 atau pertemuan terakhir itu nanti apa kita akan praktek langsung sesuai rencana penelitian masing-masing. Jadi nanti akan saya kirimkan lagi form. Alhamdulillah. Form apa namanya? Form proposal ya, form proposal yang nantinya semua akan menyusun sebuah outline proposal ya. Lalu nanti masing-masing mempresentasikan rencana penelitiannya sesuai outline yang formnya sudah saya siapkan, gitu ya. Jadi nanti karena ini berapa 40 lebih ya, jadi barangkali nanti bisa kalau 4 berarti 1 kali pertemuan ya bisa 10 berarti ya, semoga cukup ya. Ya kalau enggak ya nanti sedapatnya misalnya yang presentasi pada ya pertemuan pertama dari 4 pertemuan itu 5 gitu ya, atau ya tadi saya kira kita menyesuaikan. Tapi kalau melihat jumlahnya artinya kalau 4 pertemuan dibagi itu kan berarti masing-masing pertemuan bisa 10 orang presentasi mempresentasikan rencana penelitiannya dalam bentuk outline yang formnya sudah saya sediakan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Kita ketemu lagi pekan depan dengan Mendeley ya. Apa namanya? Nanti insya Allah juga dalam proses apa yang presentasi tadi itu saya juga akan mengundang ya beberapa dosen ya seperti Bunda Tuti lagi untuk ikut mendengarkan
presentasi dari masing-masing supaya bisa juga memberikan review gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.